Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami blog DNA 3 Janda blogspot.com dengan komunitas kami Jiwa Takwa. Jagalah ilmu warisan akan tetap ada, wariskan anak cucu. Jangan lupa like dan subscribe, bunyikan loncengnya agar selalu dapat video update dari kami. Pesona Nabi Yusuf dan amalan wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh kasih untuk semua. Dalam kesempatan ini, di sela kesibukan saya sempatkan menulis artikel yang semoga bermanfaat, khusus yang suka dengan artikelku dan yang tidak anggap pesona, serta minta maaf bila tidak sepaham dan ketinggian ilmu saudara. Niat saya hanya ingin berbagi. Mengutip petuah dari Julak atau pakdeku yang saya anggap juga sebagai guru tentang amalan wudhu, yang mana petuah beliau untuk selalu menjaga wudhu, terkhusus lagi menjelang tidur. Karena sebagaimana kita tahu, tidur adalah separuh dari kematian. Tidak jarang orang ketika tidur dan ternyata tidurnya itu adalah tidur terakhir, atau kontraknya untuk hidup di dunia sudah habis, alias the end or dead. Mari kita renungkan sejenak. Kemanakah kita akan kembali? Allah Maha Indah, mencintai keindahan. Subhanallah, Allah Maha Suci. Artinya hanya orang-orang yang suci lahir batin yang bisa mendekat kepada Allah, dan para pendahulu yang suci seperti para rasul, nabi, sahabat, dan seterusnya. Ada sebuah rumus untuk kita, bila mana suatu saat yang kita tidak tahu, yaitu ketika malaikat maut menjemput kita. Bila kita dipanggil dalam keadaan suci, insya Allah rumah yang nanti akan jadi tempat kita kembali adalah rumah yang suci pula. Suci bertemu suci, bersih bertemu bersih. Begitu pula sebaliknya. Kesucian akan membuat suci, kebaikan akan selalu dibalas kebaikan. Bila tidak dengan manusia, Allah yang akan membalas. Bukankah di dalam doa setelah wudhu kita meminta kepada Allah yang arti doanya kurang lebih, ya Allah jadikan aku termasuk tawabin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Menjaga wudhu adalah termasuk sunnah. Alhamdulillah, ini adalah amalan saya yang selalu saya amalkan, yaitu setelah berwudu lagi, batal wudu lagi di luar wudu. Semoga bisa lanjut hingga akhir nafas ini berhembus, amin. Saya menulis ini tidak ada sedikit pun niat pamer, namun berharap bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi pembaca yang ingin juga mengamalkan dalam rangka nasihat, menasihati dalam kesabaran dan kebaikan, juga berlomba dalam kebaikan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, di hari pembalasan kelak, manusia datang dengan wajah yang hitam dan sebagian yang lain dengan wajah putih bercahaya. Semoga semua yang membaca dan dianugerahkan Allah wajah yang putih bercahaya, terpancar dari seringnya bersujud dan bersuci, dijauhkan dari kematian dalam keadaan kotor, lebih-lebih mati dalam keadaan bermaksiat. Di hari yang walau banjir air mata penyesalan, bahkan air mata darah pun tidak akan berguna lagi. Di hari yang semua amal perbuatan kita, walau sebesar darah pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Maha Hakim Allah Subhanahu wa taala, amin. Rasanya kurang lengkap bila tidak saya tuliskan lagi amalan lain yang masih berhubungan dan tulisan di atas, yaitu keilmuan yang disebut pesona Nabi Yusuf. Semoga pemberi amalan ini dulu pada saya dan dianugerahkan Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan diluaskan rezeki dan ilmunya, amin. Di dalam surah Yusuf diceritakan bahwasanya Nabi Yusuf adalah nabi yang memiliki ketampanan dan kegantengan yang luar biasa, sehingga perempuan manapun yang melihat akan tertarik, tidak terkejar oleh Zulaiha. Yang tertulis ceritanya di dalam surah ini, dan di dalam surah itu juga disebutkan ketika kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha menjadi buah bibir dan gunjingan, maka pada suatu kesempatan dikumpulkan para perempuan dengan dihidangkan buah lengkap dengan pisang pengupasnya. Ketika semua sudah berkumpul, maka datanglah Nabi Yusuf ke hadapan mereka. Semua mata tertuju, takjub, histeris sebab melihat keelokan paras Nabi Yusuf, sampai buah yang dikupas akan tangan mereka terluka karena bukan buah yang mereka sayat. Di dalam ayat itu ada sebuah kalimat spontan, kalimat kagum yang terucap dari para perempuan itu. Itulah kalimat
Itulah yang dijadikan amalan, yaitu hasalillahi ma hada basaran in hada ila malakum karim. 3 kali. Hasalillah adalah kalimat yang lebih dulu daripada Masya Allah, artinya kurang lebih sama. Kalimat ini yang dipakai di zaman Nabi Yusuf, seperti juga di lain ayat dalam Al-Quran, yaitu Bakkah yang sama dengan Makkah. Aplikasinya, jadikan amalan bila membasuh wajah ketika berwudu, 1 kali basuhan, 1 kali bacaan, sampai 3 kali ulangan tentunya. Pesan saya, bedakan antara wudhu untuk sholat dengan wudhu di luar sholat. Takut niatnya wudhu untuk sholat jadi tercampur. Jadi amalan ini memang cenderung memotivasi pengamal untuk sering berwudhu. Kalau yang berat untuk sering berwudhu, saya kira amalan ini kurang cocok. Dan walau bacaan cukup singkat, bila sudah masuk, saya kira pembaca sudah dewasa. Keilmuan ini bukan untuk maksiat, dan saya tidak rela dan tanggung jawab bila dipakai keluar jalur, sebab godaan pasti banyak yang kita tahu dari ungkapan spontan pemandang. Semoga dipahami. Insya Allah wajah pengamal yang istiqomah auranya akan berbeda, disenangi kaum hawa dan umum juga, dan kegunaan lain yang pengamal sendiri yang tahu. Saya kira tidak perlu cerita bla bla lagi, jadi silakan yang mau mengamalkan, dan mohon maaf bila tidak detail tulisannya, karena saya tulis ini dari inti dari amalan dan sedikit wawasannya, agar pembaca yang awam mengerti dan mempunyai dasar sebelum mengamalkan. Demikian yang bisa saya tulis. Tiada niat menggurui, apalagi lebih dari itu, hanya hati yang selalu ingin berbagi walau secuil kebaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Makasih dan salam.